Alright, hari ini kita ngobrol sama host bagi cerita yang sudah murtad. Sudah nggak lagi jadi host dia. Tapi tetap bestie. Aduh, seru. Itu berarti yang di atas telapak kaki ya? Betis. Oh, betis. Oke. Ngomong-ngomong baju kita sama loh, senada. Masa? Oh iya. Senada Kayak nama banget kafe ya. Senada Coffee. Oke. Iklan. Tapi ini bukan di senada. Oh iya. Nggak di endorse. Tapi kita nggak pakai izin nih, Cing. Jadi kita lagi di Papa Mama Pastry. Taman Ratu. Linknya ada di mana-mana. Ya, gue males naruhnya. Google Maps aja. Ya, IG lah. Ngobrol apa kita? Jadi gini, kan gue pernah cerita kalau gue lumayan concern lah sama kasus-kasus anak-anak yang bunuh diri, gitu kan. Gue udah pernah jabarin di konten kita yang bunuh diri waktu itu kan. Dari yang gue mikir gini, seberat apa sih masalah lu sampai lu harus bunuh diri gitu. Itu bukan buat ngerendahin mereka, enggak. Gue bener-bener mikir gitu, maksudnya seberat apa sih ya? Maksudnya kok sampai mikirin buat bunuh diri gitu. Jangan salah, gue pun salah satu orang yang pernah hampir melakukan aksi bunuh diri. Gitu. Bunuh dirinya juga nggak yang minum Baygon kayak orang tahun 90-an gitu ya. Mati minum Baygon gitu. Bunuh dirinya pakai Baygon, terus ada yang lari ke kereta, pintu kereta, ditabrak gitu kan. Enggak, gue berpikir untuk loncat dari jembatan yang bawahnya itu kali, tapi kalinya itu berisi batu-batu gede. Udah, alasan gue gini doang paling. Kayak kalau mati enak nih. Udah kelar kayaknya masa hidup. Gue pikirnya kayak gitu aja udah. Nah maksud gue gini, ini anak-anak sekolah, anak-anak SMA, anak kuliah lah yang awal-awal gitu. Sampai bunuh diri, dari yang percobaan bunuh diri, gagal mati sampai mati beneran. Gue suka mikir, seberat apa sih masalah lu gitu maksudnya. Emang yang nggak ada orang apa yang bisa lu ajak buat ngobrol, buat cerita, buat lepas beban biar bebannya tuh nggak lu tanggung sendiri gitu. Ini beneran gue nanya, gue bukan mau merendahkan orang, enggak, gue bener-bener nanya gitu. Nah, Dea adalah salah satu orang yang pernah melakukan aksi bunuh diri, gitu. Nah, jadi bunuh diri ngapain? Cutting ya? Iya, motong pakai pisau. Pisau dapur? Pisau dapur. Karena kalau pakai pisau pramuka kan nggak bisa. Tumpul gitu ya. Kalau pisau pramuka gue dulu gue asah. Beneran. Karena niat susah, ya? Bukan. Kadang-kadang suruh motong kayak Tali tambang. dahan-dahan segala macam, setengah mati kan, tumpul banget. Akhirnya gue asah waktu itu. Nah, itu kan pakai pisau sampai ini bener-bener sampai tembus gak? Masih berdarah gitu? Berdarah, tapi nggak sampai ke dalam karena ternyata pisaunya tuh gue nggak tahu cara motong yang bener itu urat nadi gimana biar bisa kepotong ini gitu. Jadi pas gue gini-giniin kok kayak agak susah ya, mungkin pas itu pisau tuh kayak tumpul gitu loh. Padahal itu sebenarnya ya gue sembarang ngambil aja sih di dapur karena gue tahu itu pisau tajam. Waktu itu by the way gue masih sekolah SMP kalau nggak salah. SMP berarti sekitar 14, 15 I think. Sekitar segitu. Iya, sekitar segitu. Oke. Ya, jadi kalau misalnya lo tanya kenapa bisa sampai akhirnya ngambil keputusan mau bunuh diri, karena memang nggak ada yang diajak cerita. Apa? Nggak ada yang diajak cerita. Oke. Pertama, nggak ada yang diajak cerita. Kedua, gue nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Oke. Waktu itu gue di posisi gue umur masih muda banget, masih kecil banget. Gue belum tahu yang namanya surga neraka. Gue belum tahu soal keselamatan. Gue belum tahu soal kebenaran. Gue nggak tahu soal mana yang benar, mana yang salah. Gue cuma tahu kalau misalnya gue mati, urusan gue kelar. Gitu. Nah kan itu juga Mas, justru karena lu masih kecil, maksudnya masih SMP, harusnya kan itu otak yang masih otak buat main. Kok bisa? Kok bisa ya? Maksud gue kan itu umur-umur ya harusnya lu pergi kayak main bola kayak ngapain gitu, battle. Pressure, karena mungkin waktu itu kalau gue inget-inget lagi nih, coba gue merewind. Kenapa akhirnya gue mau bunuh diri ya? Pertama, yang nyakitin gue adalah orang terdekat. Which is yang gue ketemu setiap hari. Di rumah gue nggak tahu mau cerita sama siapa. Ya kan?
udah orang terdekat, di rumah nggak tahu mau cerita sama siapa, temen juga mau cerita sama temen juga umur segitu nggak bisa gitu. Nggak bisa kayak misalnya kayak gue cerita, misalnya kita udah dewasa gini sama-sama cerita kan kita ada solusi, ada apa namanya jawaban. Cerita sama anak seumuran apa sih? Nggak ada jawaban gitu kayak Zaman itu ya. Zaman itu cuman yang ada cuma dibecanda-becandain doang. Ah udahlah lu terlalu apa namanya baper banget lah apa segala macem. Tapi kan sebenarnya enggak gitu. Itu tahun berapa ya? 2000-an kah? I don't know man, it's been a long Lu time SMP, ago. SMP. Gua 2000 pas, itu SMP 3. 90-an baby. Buset. Ya 90-an gak sih? Enggak. Gue SMP itu dari tahun 97. 97 98 itu SMP 1. 98 99. Itu seangkatan gak sih? Sorry. 98 99 itu SMP 1. 98 99-an. Itu SMP 1 loh. Iya, Baru SMP. segitu. Oh, oke. Segitu. Oke, sekarang gini ya. Jadi gini, kenapa akhirnya waktu itu gue mau bunuh diri di usia segitu? Pertama, karena memang dulu gue merasa gue jelek banget. Gue minder, gue jelek banget. Gue nggak pernah dapet afirmasi dari orang tua. Oke. Orang tua gue nggak pernah ngasih afirmasi. Di saat waktu itu, di masa pertumbuhan gue ngerasa gue orang yang paling jelek di sekolah. Karena gue juga dibully sama teman-teman gue. Gue dipanggil kingkong, gue dipanggil gentong, gue dipanggil pokoknya orang yang paling jelek deh. Ya, habis itu di rumah gue merasa nggak aman karena gue merasa gue orang yang tertolak. Entah gimana, mungkin karena gue nggak ngerti juga ya. Gue belum pernah ngobrol sih sama orang tua gue kenapa dulu sampai gue bisa merasa kayak gitu. Tapi gue dulu selalu kayak sering dipukulin gitu loh sama bokap. Ya mungkin karena gue nakal juga ya. Waktu umur segitu kan belum mikir panjang. Kenapa gue bisa sampai diomelin bokap apa segala macam. Cuman menurut gue nih udah biasa aja. Tapi kok malah dapat perlakuan kayak gitu. Jadi banyak omelan-omelan bokap yang bikin gue sakit hati gitu loh. Gue potong bentar. Bisa jelasin nggak? Yang lu maksud dengan lu jelek itu apa sih? Maksudnya apa gitu? Dan segi apa? Gemuk? Fisik. Gemuk, Terus? hitam, butek, blek. Kribo enggak ya? Enggak. Kalau ngomong hitam, gue pun, wah gue SMP, I think 2 kali lebih hitam dari ini. Karena demen mainnya di Tanggul sama anak-anak kampung belakang. Jadi gue salah satu anak yang paling hitam di rumah tuh gue. Gitu. Yeah. Tapi gue nggak pernah ngerasa kayak gitu. Mungkin karena gue nggak pernah ditembak di bagian itu kali ya. Kadang-kadang gue dibully kali. Iya. Sama teman-teman dikatain yang jelek-jelek lah gitu. Kayak nggak ada yang suka gitu. Karena fisik gue yang nggak banget gitu. Dan lu nggak ada teman juga tuh, maksudnya teman main ada, teman main tapi cuma segitu-segitu doang. Cuman 1, 2 gitu. Cuman mungkin pada saat itu karena gue juga merasa tertolak di rumah. Tapi temen lu itu apa nggak ada yang kayak, lu udah sabar deh gitu? Gue nggak cerita sih. Lu tapi kan kalau di sekolah dibilang jelek, gemuk, gentong segala macam kan di sekolah harusnya temen lu juga denger dong. Iya, tapi gue kayak hahaha doang. Oh jadi temen lu kira lu nggak ada masalah dengan itu. Oh oke, itu gue juga pernah ketemu lah ada orang yang kayak gitu. Makanya, jadi nggak pernah diungkap gitu loh, cuman disimpan sendiri sampai padahal lu nggak terima. Iya. Tapi lu cuma bisa ya senyum-senyum aja gitu kan. Oke. Mungkin karena dulu juga sering dipukulin kan sama bokap kan. Mungkin karena gue nakal kali. Lu zaman lu itu dipukulin bokap tuh dipukulin pakai apa? Kalau gue udah ngerasain gesper, gantungan baju, rotan pernah nggak ya? Sapu lidi sih pernah, maksudnya yang sebiji itu doang. Itu gue pernah, tapi rotan gue lupa pernah apa enggak. Ya pokoknya sapu lidi, ban pinggang, ditabuk tangan. Gue pernah cuping kuping gituin sama bokap gue. Kan kukunya lumayan tuh. Itu kan sakit sampai ke ujung kepala tuh ya. Kalau cuping dicubit pakai ujung kuku. Bokap gue sering kayak gitu tuh. Gue dijambak pernah, bro. Tapi alasannya apa ya? I don't know ya. Mungkin kalau misalnya menurut bokap mungkin gue nakal kali. Lu kalau tapi lihat, gue juga merasa gue nggak senakal itu kok. Lu kalau ngelihat nih cerita-cerita orang yang ya udah seangkatan kita nih, ketika ngomongin tentang dulu dididik, mereka selalu ngomong gini tahu.
orang tua zaman dulu emang begitu. Maksudnya gini, emang begitunya tuh apa? Maksudnya apakah karena dulu orang tua kita dididik dengan dipukul, terus mereka tiba-tiba, gue pengen pukul anak juga. Masa kayak gitu sih? Oh gini, mungkin kenapa bokap gue akhirnya bisa kasar sama gue. Karena pertama nih ya, gue anak pertama. Mungkin dia juga lagi belajar jadi orang tua. Yang dimana orang tua dia memperlakukan juga keras ke dia gitu loh. Jadi karena dia dapat perlakuan keras dari orang tuanya, makanya dia juga keras ke anaknya. Dan yang satu-satunya jadi korbannya tuh gue anak pertama. Ke anak kedua, anak ketiga udah enggak bro. Anak pertama aja karena mungkin dia baru belajar jadi orang tua. Sekarang gue udah paham sih. Kalau dulu gue nggak ngerti, makanya gue pengen mati aja. Karena gue merasa kok gue juga nggak minta kok lu lahirin di dunia ini, ngapain sih gitu. Terus udah gitu gue inget banget satu hal yang mungkin kalau bokap gue nonton ya, gue nggak tahu Dedi inget apa enggak nih. Ntar gue share linknya ke bokap gue. Jadi bokap gue pernah ngomong gini, gue nggak tahu dia sengaja, maksudnya dia sadar apa enggak, dia ngomong gini. Gue nyesel punya anak kayak lu. Di dalam hati gue siapa yang minta dilahirin ya kan. Nyesel-nyesel. Karena sekarang lu bisa mikir kayak gitu, tapi waktu itu lu nggak mikir kayak gitu kan. Waktu itu gue mikir kayak siapa yang minta dilahirin juga. Gitu ya? Iya, gue mikir kayak lalu ngapain gue ada di dunia ini kan gara-gara lu, ya kan? Tapi kenapa lu sampai ngomong kayak gitu? Nah, itu yang gue ingat sampai sekarang. Gue sih udah nggak dendam lagi bokap gue. Gue sayang sama bokap gue, sayang banget karena Tuhan udah pulihin lah ya. Cuma maksudnya pada saat itu gue masih kayak terngiang-ngiang satu-satunya perkataan bokap yang gue nggak pernah lupa. Gue nyesel punya anak kayak lu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini enggak, bokap gue sayang sama gue. Bukan maksud gue masih terngiang gitu. Iya. Karena gini, gue bukan orang yang sepakat dengan forgive and forget. You never forget kayak gitu-gitu. Never forget. Nah, tapi forgive itu keputusan. Iya. Gitu. Itu akan selalu inget. Sama gue juga, kalau nanya gue udah ampuni belum keluarga gue yang dulu pernah nyakitin gue, udah gue ampuni. Tapi lu suruh lupain. Emangnya kita kecelakaan di kepala apa amnesia? Kalau ditanya-tanya juga masih inget lah, nggak mungkin enggak. Iya. Justru kalau gue pribadi yang gue pakai gini, gue tahu gue dididik dengan cara bapak gue waktu itu gue nggak suka karena nggak enak dan ninggalin luka. Makanya gue sama istri udah ambil keputusan gini, gue nggak mau ngedidik anak gue seperti bapak gue ngedidik gue. Nah caranya adalah ini, gue bilang caranya adalah dengan cara gue nggak boleh benci bapak gue. Karena semakin kita membenci seseorang, entah gimana, karakter kita jadi sama seperti orang yang kita benci. Makanya kenapa nggak boleh benci orang? Ya jaga pergaulan silakan, tapi jangan sampai benci gitu. Nah, selanjutnya ini yang gue penasaran gini, ketika lu pengen mutusin buat bunuh diri, di kepala lu tujuannya apa gitu maksudnya? Mati. Ya maksudnya di pikiran lu apa gitu maksudnya? Gue pengen bunuh diri biar ya, karena gue udah gak tahan sama kehidupan ini. Gue juga bingung ya, kok anak seumur segitu ya, SMP gue bisa mikir kayak gitu, gue juga bingung sih. Gue cuman mikir kalau gue mati, bokap gue gak bakal marahin gue lagi dan gue gak perlu menderita lagi dimarahin sama dia. Karena saking seringnya gue dipukulin bokap gue. Sakit men. Jadi gue pernah ke sekolah, itu gue habis ditabukin bokap gue. Kalau gue seingat gue tuh di pipi sebelah kanan. Jadi itu SD kalau nggak salah masih kelas 6. Jadi gue tuh dari kecil sering dipukulin sama bokap. Jadi waktu kelas 6 itu kalau nggak salah inget ya, gue ditabuk sama bokap sampai bengep sampai biru. Terus gue cuman bisa nutupin muka gue kayak gini. Terus teman-teman gue nanya kenapa rambut lo nggak mau diiniin tuh kayak nutupin muka lo. Nggak apa-apa. Padahal gue waktu itu lagi kesakitan gara-gara dipukul. Dan gue nggak mungkin dong nggak ke sekolah cuman gara-gara gue bengep di sini gitu. Tambah dipukul lagi. Gitu. Iya. Terus dan itu menyakitkan. Sampai alat keseimbangan gue, kuping gue sebelah kanan apa kiri ya, mungkin sebelah kanan kali. Pendengarannya mungkin cuma 60%. Sampai sekarang? Oke. Jadi kalau misalnya gue pakai in-ear gitu lagi nyanyi gitu ya, di kanan sama kiri beda ininya, volumenya. Sama dong. Gue kayak kesisa 5% kiri. Iya. 5%. Dan kerjaan gue producing musik. Kebayang nggak kalau pakai earphone gue ini udah balance belum ya. Tapi ya kalau gitu. pakai speaker takut ganggu tetangga, serba salah pokoknya. Iya. Coba gini, kalau dari cerita lu gini, lu pernah ngerasa kayak perlakuan orang tua lu nggak adil nggak? Karena yang dipukulin selalu lu, adek lu nggak pernah dipukul. Adik gue masih kecil.
Ya kan gitu bisa aja gitu kan. Pernah sih, adik gue kayaknya pernah juga deh dipukul. Adik gue juga kayak pernah diseret dari waktu di sekolah deh, gara-gara dia nakal nggak mau pulang gitu, kalau nggak salah ya. Gitu. Cuman ya yang lebih kenyang sih gue sih dipukulin. Udah sampai segala macam. Segala macam. Oke. Jadi balik lagi ya. Jadi lu alasan bunuh diri cuma biar udah nggak ketemu. Nggak ketemu bokap lu aja. Iya, Nggak pernah mikir buat kabur aja dari rumah biar nggak ketemu bokap. Jujur ya, ini kalau bokap gue denger sedih kali ini ngedenger. Gak apa-apa. Aduh sorry ya Pi, ini ceritanya ini supaya untuk membukain aja pikiran teman-teman. Buat bantu siapa tahu ada anak-anak yang lain juga pernah ngalamin. Iya, jadi gue berpikir saking gue pahitnya sama bokap. Gue pahit banget sampai gue pikir nanti kalau gue udah gede bakal gue bunuh bapak gue. Oke. Itu sebelum mutusin buat bunuh diri. Sampai akhirnya gue nggak tahan, udah bener-bener nggak tahan banget, makanya gue sampai ambil pisau dapur, gue mau mati aja. SMP saking udah nggak tahan gitu. Akhirnya karena waktu itu gue nggak jadi mati, gue sempet tuh masih nyilet gitu. Oh, jadi nggak cuma sekali, nggak cuma yang pakai pisau? Kalau yang pakai pisau kan bener-bener mau motong urat nadi. Nah, setelah itu sempat juga beberapa kali masih nyilet supaya ngalihin rasa sakitnya ke sakit bener-bener fisik. Silet ya? Silet. Ada bekas nggak sih? Enggak, udah nggak ada. Nggak ada ya? Udah nggak ada. Oh iya, wah udah hitam semua. Udah gue ganti tato. Tapi untungnya nggak ada bekasnya sih. Gue nggak tahu ya, gue dari dulu pengen bunuh diri, gue nggak pernah menjadikan motong nadi itu sebagai opsi loh. Mungkin karena gue takut sakit kali kan. Iya, nggak langsung mati. Itu kan nggak langsung mati, men. Jatuh lebih ngeri, men. Kalau jatuh, selesai. Di kepala gue. Di kepala gue begitu. Siapa tahu pas jatuh malah masih sekarat, masih sakit. Kurang ngajar, tau gitu gue nggak loncat gitu. Mending kalau mati, kalau ini cacat ya kan tanggung. Iya juga, nyusahin orang tua juga ya. Bayar rumah sakit, hidupin lu nggak bisa kerja juga. Tapi kan sama aja kalau lu bunuh diri. Kan biaya rumah duka, peti mati. Udah gue udah nggak bukan lu yang ngurusin bayar. Bukan lu yang bayar. Tapi kita ngomong kayak gini, cerita kayak gini karena udah lewat kali. Iya, kita bisa ketawa-tawa karena udah lewat sih. Tapi pada waktu itu kan nggak gitu. Iya, bener-bener. Gue juga dulu pengen bunuh diri tuh gara-garanya gue punya saudara tapi kayak musuh gue semua itu. Semuanya pada ngerendahin gue gitu. Kayak gue nggak dianggap di rumah dan gue dibilang bukan anak orang tua gue. Orang tua gue sendiri ngomong, gue bukan anaknya, katanya gue anak politikasi. Itu buat mereka mungkin kalau tanya, ya itu kan cuma bercanda. Tapi bercandanya bahaya, itu berbekas sampai gue SMA. Sampai sekarang masih inget kan lo? Masih ingat. Kalau suruh tanya-tanya lagi ya, mungkin kalau gue bakal cerita sambil gemes juga gitu. Karena kenapa sih harus kayak gitu? Ya, tapi, iya langkah terjauh gue adalah gue udah men-skenariokan bagaimana caranya gue mati. Gue udah bikin tuh berapa pilihan cara biar gue mati gitu. Ada. Tapi ya sekali lagi lah, kita kalau masih bisa hidup sampai hari ini ya semua karena kasih karunia Tuhan. Betul, ya. Maksudnya kalau kita mati, seandainya kita mati, mungkin ada hal-hal yang harusnya cuma bisa kita lakuin, jadi nggak bisa. Gitu, kayak sekarang gue jadi gembala gereja, ternyata anak-anak gue semua anak-anak broken home semua. Semua benar-benar anak broken home. Gue coba ngertiin mereka dan itu bisa. Dan lu sendiri juga basicnya dari kayak gitu, gue rasa juga lu pasti ketemu beberapa orang yang sama benci bapaknya gitu. Dan lu jadi jawaban juga gitu. Tapi nggak bisa lu lakuin kan kalau lu mati. Gitu, akhirnya kehilangan jiwa juga yang harus dia tolong. Gitu. Ya, jadi itu aja sih. Gue cuma mau tahu alasannya kenapa ya. Ya, pokoknya intinya ketika seseorang udah menanggung beban yang begitu berat sampai bahkan mau cerita pun nggak bisa, akhirnya ditahan sendiri sampai ke dalam batin. Jadi gitu racun. Akhirnya jadi racun. Gitu. Dan racun itu kan mematikan. Makanya kenapa akhirnya orang memutuskan untuk mati. Betul. Padahal sebenarnya kalau misalnya lo bisa berusaha sedikit lagi, bertahan sedikit lagi, berusaha sedikit lagi, cari orang yang tepat untuk bisa lo percaya cerita, pasti beda soal sih. Betul. Makanya kenapa penting ada komunitas yang tepat. Jangan komunitas yang justru malah bikin lo tambah, udah minggat aja, kita dugem aja. Itu malah menghancurkan sih. Dan
gimana ya ngomongnya ya? Gue berani jamin mati. Gini nih, gue sering banget ketemu sama orang, gue nggak takut mati. Lu nggak perlu takut sama mati, lu berani hidup nggak? Kayak gitu. Itu suaminya yang barusan lewat. Gitu. Iya kan, bayangin kalau dia udah beneran mati. Suaminya mau cari istri siapa? Kasihan dia akan selamanya melewatkan gue. Nggak ketemu gue. So itu aja cerita hari ini. Thank you Dea buat ceritanya. Semoga bisa jadi berkat buat yang lain. Bye, dibagi cerita berikut. Bye.